Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis buku IPA SD. Nah, analisis itu sendiri diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan dan juga evaluasi dari data atau informasi yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan bagaimana bagian-bagian ini dapat berhubungan satu sama lain. A. Kesesuaiannya dengan kurikulum. Buku siswa kurikulum 2013 ini disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Namun, jika dilihat dari SKL, maka buku siswa pada subtema 1 ini telah mampu memuat standar yang telah ditetapkan. Namun, dalam beberapa bagian, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya pada domain sikap. Semua sikap yang hendaknya dibiasakan pada diri siswa tentunya tidak dapat termuat pada semua dalam subtema 1. Pada ketentuan atau tuntutan kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran subtema bentuk-bentuk hidup rukun untuk domain afektif ini yaitu rasa ingin tahu, cermat, mandiri, dan juga percaya diri. Namun pada kenyataannya, di dalam buku siswa pada subtema bentuk-bentuk hidup rukun tidak tampak sebuah pernyataan ataupun kegiatan yang mengarahkan siswa untuk memiliki rasa ingin tahu. Yang kegiatannya yang tampak pada subtema hanyalah sekedar mengajak siswa untuk tahu tanpa merangsang rasa ingin tahu siswa. Adapun kompetensi inti dari kelas 5 yaitu yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, maupun tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan secara faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, serta di tempat bermain. Yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan juga logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasar dan indikator pada tema 3 yaitu kerukunan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pada kompetensi dasar 3-4 yaitu mengenal rangkaian listrik dan sederhana dan juga sifat magnet serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yaitu mengidentifikasi berbagai sumber listrik serta menjelaskan rangkaian listrik sederhana dengan berbagai variasi. Yang kedua yaitu pada KD 43 yaitu merangsang dan membuat rangkaian seri dan juga paralel menggunakan sumber arus searah. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu menggambar bagan rencana, rangkaian seri dan juga paralelnya. B. Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Apabila dikaji dengan antar tujuan pembelajaran yang tercantum pada buku guru dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada buku siswa, nampaknya keduanya sudah selaras atau seimbang. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dapat menggali informasi dari teks bacaan. Siswa dapat mencerna macam-macam rangkaian listrik sederhana dengan cermat. Yang kedua, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa dapat menggambar bagan rencana, rangkaian seri, dan juga paralel dengan teliti. Adapun materinya yaitu sebagian besar sumber listrik untuk rumah tangga berasal dari pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan juga pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang pertama yaitu berdasarkan arus yang dihasilkan, sumber arus dibedakan menjadi sumber arus AC dan juga sumber arus DC. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat bahan yang digunakan seperti elemen arus yang dibedakan menjadi elemen primer dan juga elemen sekunder. Yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk bahan elektrolit yang digunakan yaitu elemen kering dan juga elemen basah.
Materi selanjutnya yaitu ada rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik itu adalah susunan berbagai adat listrik dan juga sumber listrik. Yang pertama ada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung dan juga pangkal. Yang kedua, rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka ini adalah rangkaian yang memiliki ujung dan pangkal. Macam-macam rangkaian terbuka yaitu berupa rangkaian seri, di mana pada rangkaian seri bola lampu yang dihubungkan secara berderet ataupun bersusun. Kemudian rangkaian paralel. Beberapa lampu dihubungkan sehingga tiap-tiap kutub lampu dapat dihubungkan. Yang ketiga yaitu ada rangkaian campuran, di mana bola lampu disusun berdasarkan campuran antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralelnya. Benda konduktor dan benda isolator. Benda konduktor pada umumnya terbuat dari bahan logam seperti aluminium, besi, tembaga, dan juga seng. Sedangkan benda isolator adalah benda yang terbuat dari bukan logam seperti karet, kayu, ebonit, dan juga kain. Adapun alat-alat masak seperti panci dan penggorengan terbuat dari aluminium, baja, ataupun teflon. Bahan isolator panas yang digunakan untuk menghambat proses hilangnya dan proses bertambah panas pada suatu benda. Perubahan energi listrik. Yang pertama ada perubahan energi listrik menjadi energi panas, di mana pada saat kita menggunakan setrika listrik, maka setrika tersebut akan dihubungkan dengan listrik dan lama-kelamaan setrika tersebut akan menghantarkan panas. Yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu pada saat kita menggunakan kipas angin, kipas yang awalnya tidak bergerak atau diam menjadi bergerak. Hal ini terjadi karena pada kipas angin, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Yang ketiga, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu lampu listrik. Yang keempat, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu pada radio, di mana baterai yang digunakan radio tersebut menggunakan arus listrik. Yang kelima yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik, di mana contohnya seperti benda seperti aki dan juga baterai. Yang keenam, perubahan energi potensial menjadi energi listrik, yaitu pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketujuh, yaitu energi listrik dapat menimbulkan energi magnet. Di sekitar kawat yang dialiri listrik akan menimbulkan medan magnet. Magnet yang ditimbulkan dari aliran listrik tersebut disebut dengan magnet listrik ataupun elektromagnet. Adapun sifat-sifat magnet dan proses penerapannya di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, dapat mengambil benda-benda dari logam. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet adalah benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan juga nikel. Dengan sifatnya itu, maka magnet dapat digunakan pada beberapa peralatan untuk mempermudah dalam mengambil benda-benda yang terbuat dari logam. Peralatan tersebut seperti gunting, tang, obeng, serta alat-alat pengangkut besi tua. Yang kedua yaitu sebagai penunjuk arah. Magnet digunakan sebagai penunjuk arah karena kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah kutub utara dan juga kutub selatan. Adapun alat yang digunakan untuk memanfaatkan sifat magnet tersebut adalah kompas, di mana kompas itu sendiri adalah sebuah alat penunjuk arah mata angin. Di dalam kompas terdapat jarum yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Yang ketiga, yaitu membantu perubahan energi. Yang keempat, dapat menghasilkan listrik. Magnet yang menghasilkan listrik dalam jumlah besar ataupun kecil. Adapun magnet yang dapat menghasilkan listrik contohnya pada dinamo sepeda. Yang kelima yaitu dapat merapatkan dua benda, seperti pintu yang menggunakan magnet agar tidak mudah tertutup apabila tertiup oleh angin. Yang keenam yaitu dapat menggantikan roda pada kereta api maglev, di mana kereta api tersebut tidak lagi menggunakan roda tetapi menggunakan magnet untuk bergerak. Selanjutnya yaitu C, kesesuaiannya dengan perkembangan kognitif siswa.
Usia siswa pada kelas 5 SD atau MI masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Nah, tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang masih didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret ini tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa-apa yang dilihat nyata ataupun konkret. Anak masih menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Jadi, apabila dikaji dari teori perkembangan kognitif tersebut, maka pada subtema 1 ini masih ditemukan beberapa materi yang kurang relevan dengan tingkat kognitif atau perkembangan kognitif anak. D. Kesesuaian dengan pendekatan saintifik, di mana proses pembelajaran pada kurikulum 2013 ini untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Nah, pada buku siswa kurikulum 2013 ini, pendekatan saintifik dilaksanakan dengan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Contohnya seperti ayo lakukan, ayo menulis, ayo memahami, ayo berlatih, kemudian ayo renungkan. Yang kelima atau E yaitu kesesuaian dengan nilai-nilai sosial. Nah, di dalam pembelajaran subtema 1 ini, siswa diajarkan untuk berdiskusi kelompok sehingga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau yang disajikan dalam buku. Di dalam kegiatan ini, siswa diharapkan mampu untuk memiliki sikap toleransi, sikap menghormati anggota kelompok yang lain, serta sikap-sikap positif yang lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis buku IPA SD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.